saya Jodit. Terima salam dari saya, Namo Buddhaya. Oke. Mungkin sebelum mungkin sebelum ku mulai cerita lebih dalam pengalaman meditasinya, pengen ceritain kalau alasan kenapa aku hari ini ada di Bakom dan ikut meditasi. Yang sebenarnya sih kalau untuk pengalaman meditasi udah 2 kali, yang dimana pertama kalinya tuh dulu di Medan, karena saya juga asalnya dari Medan. Jadi cuman waktu di Medan pengalamannya itu masih yang belajarnya vipassana yang nafas keluar dan masuk, yang belum mendetail seperti yang di sekarang ini yang ada langkah-langkah 1, 2, 3-nya. Dan juga di sana kita boleh main HP juga ya, jadi kayak lebih apa ya, lebih nggak terlalu strict lah peraturan-peraturannya juga. Dan kalau di sini bedanya dari pagi kita udah harus bangun jam 2, jadi kayak agak kaget juga ternyata peraturannya seketat ini gitu. Dan juga dulu mungkin yang aku rasain yang bawa aku ke sini ada 2 hal sih. Yang pertama mungkin lebih ke mentalnya, jadi kayak kalau dari diriku kan pekerjaannya juga desainer gitu ya, yang dimana aku juga harus dikasih tanggung jawab untuk memimpin beberapa desainer lainnya. Dan di situ di usia yang masih muda aku ngerasa aku belum mampu gitu, dan dari situ mentalku makin turun gitu kan, dimana kayak belum mampu tapi udah harus mengarahkan orang lain. Dan dari situ aku juga tiba-tiba jadi marah ketika desainer lainnya juga ngerjainnya tidak sesuai ataupun saya tidak sabar. Dan juga sering kesel ketika bos marah, padahal itu bukan kesalahan kita tapi itu kesalahan orang lain misalnya, tapi ya kita harus terima. Dari situ saya ngerasa oh kayaknya diri saya ada yang tidak beres gitu. Maksudnya kayak gimana bisa mengarahkan orang ketika kita juga masih ada yang harus diperbaiki dari diri sendiri, yang sifat-sifat buruk ini malah menjerumuskan kita ke hal yang lebih buruk gitu di hidup. Dan pas aku mikir-mikir lagi, daripada liburan jalan-jalan, ya udah deh aku ikut retreat meditasi aja, yang dimana ketemunya juga dari TikTok kemarin ya, dan baru kenal sama teman-teman yang di sini juga sih. Habis itu dan di sini benar-benar ngerasa kalau misalnya mentalnya itu teruji, di mana disiplin, harus bangun pagi jam 2, dan di mana tuh susah banget sih sebenarnya untuk dilakuin. Jadi kayak day one yang dimana tanggal 31 ya, kan datangnya juga telat. Jadi day one itu bangunnya jujur jam 4 atau 5 karena masih belum terbiasa gitu kalau misalnya harus bangun cepat sepagi itu, karena biasanya juga bangunnya nggak sepagi itu gitu. Dan dari situ apa namanya, sebelum meditasi juga harus melawan diri yang kayak oh ini harus meditasi tapi sebenarnya ngantuk gitu. Jadi kayak lagi bingung mau meditasi apa mau tidur ya gitu. Jadi kayak aduh, kayaknya Dewan itu benar-benar harus melawan mentalnya itu. Jadi kayak tidur dulu gitu sih jujur. Jadi kayak tidur sampai jam 4 atau 5 udah hampir makan pagi. Dan di situ jujur ngerasa gak bisa bangun ketika mau bangun. Jadi kayak agak kenapa kayak ketindihan gitu ya, oh mungkin ini disuruh meditasi gitu. Jadi karena takut jadi langsung bangun, cuci muka dan meditasi. Day 2 juga sama, yang dimana yang dirasain juga masih belum bisa bangun gitu dari jam 2 pagi itu. Jadi bangunnya masih agak telat, dan setelah makan pagi mencoba untuk tidur lagi. Dan dari situ ngalamin lagi ketindihan yang tadi dirasain. Jadi kayak dan ada bisikan gitu kan, kayak nggak tahu radio rusak yang suaranya kayak gimana gitu. Jadi kayak wah ini kayaknya emang disuruh meditasi beneran sih kalau udah di sini. Jadi kayak jangan main-main gitu ya. Pas ketemu Bante juga, Bante kan ada nanya ya, Jodit di sini sebenarnya mau main-main apa mau serius gitu ya. Jadi kayak
karena dari kemarin bilangnya mau serius, jadi ya udah deh, udah sampai sini memang mau melatih diri, mau memperbaiki diri, oke deh meditasi. Dan waktu meditasi yang dirasain juga macam-macam sih, dari banyak pikiran, yang dimana pikiran ini sebenarnya juga yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang kurang baik, dan juga fisik gitu, yang dimana sakit kaki kan, yang dimana kaki itu awalnya apa tuh namanya mati rasa dulu ya, habis itu lama-lama dia sakit dari mati rasa ke kayak kesetrum, tapi cuman bagian kanan doang kakinya. Dan setelah setiap meditasi itu pasti sakit, gak ada yang gak sakit gitu. Setiap merem buka mata coba lagi sakit lagi, jadi kayak bingung kenapa sakit terus gitu. Dan lama-lama jadinya oh daripada sakit terus mending tidur aja lagi deh. Jadi kayak mencoba melawan kedua hal itu sih di meditasi retreat kali ini. Jadi setelah ketemu Bante, konsultasi beberapa kali, kata Bante harus dilawan rasa sakitnya, harus dilawan kilesa-kilesanya, nanti juga bakal ada jawabannya gitu. Jadi kayak oke, dari situ karena udah berjanji bertekad di yang kayak malam hari itu, dicoba lagi, akhirnya sempat ada, sebenarnya nggak lama banget, tapi karena 1,5 jam itu udah berasa kayak 3 jam waktu meditasi. Lama-lama setelah fokus ke yang kesakitan kakinya ini, dia agak apa ya, bukan lenyap juga sih, kayak lebih lega gitu, udah nggak begitu sakit lagi, tapi setelah beberapa saat muncul lagi. Jadi kayak sampai sekarang sebenarnya masih menyembuhkan kaki ini sih, cuman ya udah bisa lebih sabar untuk menerima kalau ini kesakitan ini tuh ya harusnya dilawan, harusnya dihadapi. Ngantuk dan bosan itu harusnya di langkah kedua yang dilakuin. Jadi ya hidup itu juga kayak gitu sih ternyata, kayak gitu. Udah, itu aja yang mau di-share. Terima kasih.